Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SHMAKes. Saat ini saya mau menjelaskan bahwa saya adalah salah satu saksi fakta dari perkara nomor 164 garing G garing Tun Bandung ya. Jadi ada perkara nomor 164 ya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ya. Nah, perlu saudara ketahui, penggugat adalah perkumpulan Islam Kristen ya, yang mana dia menggugat Seman 1. Ya, perlu saya jelaskan sedikit, riwayat kepemilikan tanah Seman 1 ini sebetulnya mirip ya dengan Semak Dago, di mana Seman 1 sebetulnya adalah tanah negara. Kenapa Seman 1 adalah tanah negara? Akan saya jelaskan. Ya, kalau di waktu itu dia juga pernah menggugat Semak Dago, dan kami telah berhasil membuktikan bahwa seharusnya dia tidak bisa gugat Semak Dago maupun harusnya juga Seman 1. Kenapa demikian? Karena riwayat tanah tersebut adalah awalnya tanah tersebut adalah milik HCL, Het Christelijk Lyceum, singkatannya itu. Kemudian sekitar tahun 60 ya telah dilakukan pelarangan ya, keluar undang-undangnya ya, Undang-Undang Darurat tahun 60 yang menyatakan bahwa HCL adalah organisasi terlarang, sehingga tanah-tanah tersebut dinasionalisasi oleh negara menjadi tanah negara. Ya, nah di sini mau saya jelaskan asal mulanya tentu baik Semak Dago maupun Seman 1 sama-sama dari HCL. Nah, itu yang kemudian karena HCL dinyatakan organisasi terlarang telah dinasionalisasi menjadi tanah negara. Ya, atas hal tersebut ya otomatis saya adalah salah satu pelapor ya yang telah melakukan pelaporan adanya dugaan karena ada PLK organisasi yang tidak ya perkumpulan Islam Kristen ini diduga kuat tidak tercantumnya di dalam Kumham ya, dan dia sebetulnya juga nggak mungkin jadi penerus dari organisasi yang terlarang. Seperti PKI mana mungkin punya penerus. Nah, atas dasar tersebut, karena dia telah menggugat Semak Dago waktu itu, kami sebetulnya telah membuktikan bahwa dia tidak memiliki hubungan hukum dengan HCL, karena kita telah melakukan laporan dugaan pidana masukan keterangan tidak benar dan fakta otentik ya, yang mana akhirnya telah dikabulkan ya, bahwa dia dinyatakan bersalah dan dihukum 1 tahun, dan akta otentik yang dimaksud yang dianggap seolah-olah dia adalah penerus, akta tersebut juga batal, dan akhirnya secara hukum kita juga lakukan gugatan PMH yang menyatakan akta tersebut tidak sah atau batal demi batal ya. Nah, ternyata juga dari gugatan PMH kita dikabulkan, sehingga kalau dia tidak punya legal standing sama sekali dan tidak ada keterkaitan dengan HCL, ya bagaimana mungkin orang yang nggak punya, atau organisasi yang tidak punya legal standing, atau perkumpulan yang tidak punya legal standing bisa melakukan gugatan terhadap Seman 1 ya, dan saya telah menjadi saksi fakta di situ, sehingga sudah seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena dia tidak punya legal standing dan memang tidak punya hubungan dengan tanah tersebut. Kalau dia tetap menggunakan bukti bahwa dia adalah penerus dari HCL, maka Seman 1 bisa melaporkan pidana dugaan masukan keterangan tidak benar dalam akta otentik, yang mana perusahaan tersebut juga sudah inkrah dan sudah dimenangkan juga oleh kita Semak Dago, karena berarti dia juga kembali diduga melakukan pengulangan ya. Dan di sini kita minta Hakim Tun untuk jeli ya, karena ada dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh PLK dengan mengaku-ngaku sebagai penerus dari HCL ya. Jadi mana mungkin orang yang nggak punya legal standing bisa melakukan gugatan. Jadi dia tidak bisa menggugat baik ke Semak Dago, ke Seman 1, atau melakukan tindakan hukum apapun lagi yang dengan mengatasnamakan sebagai penerus HCL. Harusnya demikian ya, karena diduga kuat ya dia akan melakukan lagi perbuatan pidana masukan keterangan tidak benar dalam akta otentik. Dan kalau dia mau mengganggu tanah negara, seharusnya kejaksaan juga bisa turun tangan, karena ada dugaan dia akan coba korupsi atau melakukan dugaan praktik mafia tanah. Demikian, terima kasih.
Mudah-mudahan gugatan yang sekarang berjalan Majelis Hakim dapat melihat dengan jeli apa yang telah saya sampaikan, dan saya mendukung dari Pak Gubernur ya Jawa Barat. Saya sempat lihat di Instagramnya. Jadi saya sebagai warga Jawa Barat terpanggil sehingga juga sudah menjadi saksi fakta ya. Karena saya iba kasihan anak-anak yang sekolah di sana, mereka adalah generasi muda yang mudah-mudahan menjadi penerus bangsa. Kita harus selamatkan anak-anak supaya sekolahnya bisa tuntas dan tenang dalam mengenyam pendidikan di sana. Terima kasih.